Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawis kabehane puji lillahi ku keagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah itu bila kita memuji diri kita sendiri, kita memuji diri kita sendiri, kita memuji orang lain, kita memuji alam semesta, kita memuji alam gaib, alam yang diciptakan Allah Ta'ala tanpa kita bisa melihatnya. Hakikatnya segala puji seluruhnya itu milik Allah Ta'ala. Kita memuji diri kita sama dengan kita memuji Allah Ta'ala. Kita memuji orang lain sama dengan kita memuji Allah Ta'ala. Hakikatnya segala puji itu hanya milik Allah Ta'ala. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan seluruh alam. Kalau di dalam kitab suci Al-Quran, Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh, seluruh alam ini hanya Allah, milik Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Yang pengasih, yang maha pengasih, maha penyayang. Yang pengasih maksudnya seperti ini. Entah itu hewan, manusia yang tidak taat sama Allah Ta'ala, entah itu agama apapun, agama Yahudi, Nasrani, atau orang penyembah berhala pun selalu dikasih Allah Ta'ala rezeki semua dikasih ke Allah Ta'ala meskipun orang itu tidak beriman. Itu kalau penyayang itu dikhususkan khusus bagi orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala. Jadi orang yang disayangi Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, itu orang-orang yang khusus. Kita beribadah, kita sholat, kita zakat, kita mengerjakan amal soleh. Itu orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala plus dia itu melakukan suatu kebaikan. Kalau dikasihi, kalau maha pengasih, Allah Ta'ala semuanya yang diciptakan, entah itu iblis, jin, setan pun itu bisa makan istilahnya, bisa cari rezeki. Ataupun orang yang gak beriman kaya raya, memang dikasih. Memang Allah Ta'ala maha pengasih. Kecuali ini maha penyayang, itu khusus orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala melalui sebuah keimanan plus dia dikasih rezeki. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi setelah nanti kita meninggal pun ada hari pembalasan. Hari pembalasan itu seperti apa? Nanti kalau kita sudah meninggal. Kalau kita sudah meninggal, nanti kita tahu hari pembalasannya itu seperti apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini dan segala sesuatu yang ada di akhirat, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sudah jelas Allah Ta'ala ngasih pedoman kita, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah sebuah petunjuk. Kalau kita, meskipun kita orang Islam, tetapi kita tidak belajar makna Al-Quran, tidak belajar memaknai Al-Quran dan hadis, maka meskipun kita Islam, maka kita jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Maka dari itu Allah sudah ngasih kita senjata, yaitu berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan harus dipelajari oleh umat Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasih nikmat kepada orang-orang yang disayangi. Kenikmatan itu diberikan kepada orang yang disayangi. Meskipun ini khusus, kalau penyayang itu khusus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau pengasih, Allah ngasih itu meskipun orang Yahudi, Nasrani, meskipun agama apapun, meskipun dia itu Buddha, itu dikasih Allah Ta'ala, Maha Pengasih. Allah Ta'ala dua, memiliki. Ini yang dijelaskan di surat Al-Fatihah, itu Allah Ta'ala pengasih dan penyayang. Pengasih itu yaitu entah itu enggak ambil pusing, entah itu Yahudi, Nasrani, atau orang enggak ibadah pun dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Kalau penyayang khusus orang-orang yang bertakwa, plus dikasih rezeki, seperti itu. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka-mereka yang sesat. Allah Ta'ala itu ngasih suatu jalan. Di situ ada jalan yang sesat, ya. Di situ ada jalan yang umpama tidak dimurkai. Yang seperti apa yang jalan yang tidak dimurkai? Yaitu kita belajarlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan para ulama yang sudah mengkaji Al-Quran, ulama yang sudah mengkaji Al-Hadis, yang menafsirkan, itu yang wajib kita istilahnya buat pedoman orang-orang yang soleh, ya, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Jadi kita berdoa, ya Allah, semoga saya berilah kenikmatan, suatu jalan yang tidak engkau murkai, ya Allah, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi semoga kita dijauhkan dari jalan-jalan yang sesat. Nah, seperti itu, dulur, maknanya surat Al-Fatihah. Semoga kita dilimpahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Semoga barokah hidup ini, fid dini wad dunya wal akhirah. Ini di dalam bersosial media itu kita itu berpengalaman. Kita menyampaikan sesuatu yang benar itu sangat sulit juga. Biasanya itu di-cek. Jadi video kita itu sesuatu yang benar, umpama tentang masalah makam, itu umpama dipalsu, kita berbicara itu aja rasanya video ini, ya, ada video itu langsung diputus, dihapus oleh pihak Facebook, padahal menyampaikan kebenaran, yaitu menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau itu sebuah kebenaran, itu meskipun pahit kita sampaikan. Biasanya sebuah kebenaran itu adalah sebuah resiko. Gimana tidak, orang yang biasanya orang yang dolim, orang yang menciderai
agama Allah Ta'ala itu banyak dukungannya. Ya, seperti itu kenyataan hidup di dunia. Maka dari itu kita hidup di dunia ini harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan ulama-ulama yang soleh. Seperti itu dulur. Ya ini seperti ini. Jangan sampai kita itu di jalan orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan kita jangan sampai memakai jalan orang-orang yang sesat. Kalau kita tahu mereka berjalan dalam kesesatan. Berjalan dalam kesesatan itu seperti gini. Sudah tahu itu haram tapi masih diterobos. Sudah tahu itu larangan Allah Ta'ala masih diterobos. Itu rata-rata orang yang korupsi. Sudah tahu barang yang dimakan itu haram tapi tetap ada diterjang. Nah, seperti itu dulur. Nah, seperti ini juga sudah tahu umpama jadi pendakwa terus menikah lagi, terus istrinya nggak ditunggu, umpama mau melahirkan nggak ditunggu sama suaminya, ditinggal melahirkan sendiri, itu umpama ada pembelaan dari pihak laki-laki, itu sangat tidak baik, membodohi diri sendiri. Karena apa? Sifat manusia adalah sifat sosial yang harus saling mengetahui, merasakan perasaan istri tersebut. Kalau kita tidak punya perasaan, mana mungkin kita itu bisa merasakan kesedihan orang tersebut. Maka di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad, ya, di hadis di dalam Al-Quran sudah dijelaskan petunjuk-petunjuk yang lurus itu yang seperti apa. Terus Nabi, ini bukan membahas Al-Quran ya, Nabi membahas tentang Nabi. Nabi Muhammad itu mempunyai istri banyak, itu teko Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang nyuruh gitu, bukan sakarepe dhewe. Nah, seperti itu. Kalau seperti Bahar Smith menikah itu kan ibarat menikah sakarepe dhewe. Istri ditinggal itu sebenarnya nggak boleh. Nah, seperti itu. Seharusnya kalau dia seorang pendakwa, karakternya seperti itu, sebelum menikah harus ditanyakan ke istrinya. Saya seperti ini, apakah boleh menikah sama kamu? Baru itu. Baru istrinya setuju atau enggak. Kalau langsung menikah, langsung ibaratnya menikah, tidak menjelaskan sesuatu yang tidak bisa, seperti Bahar Smith, ya istrinya berpendapat seperti apa. Kalau setuju ya enggak apa-apa. Kalau umpama keberatan, pendakwa nggak bisa pulang. Kalau keberatan ya enak, nanti wong diam aja, nggak menunjukkan sesuatu, langsung sikat aja, langsung menikah. Akhirnya ya rugi toh, pihak perempuan yang rugi, hatinya tercidrai karena manusiawi. Sifat manusiawi ya seperti itu. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.